Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Rudian Anugrah. Saya dari Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Usuluddin, Prodi Akidah dan Filsafat Islam. Pada Zoom ini saya akan mereview skripsi yang ditulis oleh Saudara Ali Saputra, yaitu yang berjudul Konsep Mahabbah dalam Pemikiran Syekh Zulfikar Ahmad. Pada lembaran yang pertama yaitu tertulis abstrak, yaitu di bagian halaman ini penulis menjelaskan tentang judul daripada skripsi ini, kemudian penelitiannya bertujuan untuk mengetahui konsep mahabbah menurut Syekh Zulfikar Ahmad dan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam dunia keilmuan tasawuf. Penelitian ini dilatar belakangi oleh keadaan manusia yang tengah berada dalam modernitas yang ditandai oleh pesatnya kemajuan sains dan teknologi. Di samping membawa dampak positif, namun tidak dipungkiri memiliki sisi negatifnya juga. Nah, penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan deskriptif dan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui telaah pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan dengan membaca dan memahami referensi dari primary source maupun secondary source berupa tulisan-tulisan yang membahas yang berkaitan dengan pemikiran Mahabah Syekh Zulfikar Ahmad. Jadi si penulis ini membuat skripsi, jadi si penulis itu membuat skripsi ini dengan melalui apa namanya, membaca dan memahami berbagai referensi yang berkaitan dengan penjelasan tentang konsep mahabbah Syekh Zulfikar Ahmad gitu. Kemudian yang kedua di halaman selanjutnya penulis apa namanya, menyediakan daftar isi, itu ada bab 1 pendahuluan, bab 2 perjalanan spiritual, kemudian bab 3 pengertian mahabbah, kemudian bab 4 cara meraih mahabbah. Dan setiap babnya memiliki poin-poinnya di situ. Seperti perjalanan spiritual Syekh Zulfikar Ahmad itu berupa poinnya riwayat hidup, guru spiritual atau mursyid. Kemudian ada poin C, jalan spiritual, tarikat. Kemudian ada D, karya-karya Syekh Zulfikar Ahmad dan sebagainya. Kemudian pada halaman selanjutnya, penulis penulis melampirkan yaitu bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah. Di sini penulis menjelaskan bahwasanya dewasa ini manusia tengah berada dalam modernitas yang ditandai oleh pesatnya kemajuan sains dan teknologi. Proses modernisasi yang dijalankan oleh dunia barat sejak zaman Renaissance di samping membawa dampak positif namun tidak juga dipungkiri memiliki sisi negatif. Dampak positifnya modernisasi telah membawa kemudahan dalam kehidupan manusia, sedangkan negatifnya telah menimbulkan krisis makna hidup, kehampaan spiritual, dan tersingkirnya agama dalam kehidupan manusia. Nah, si penulis di dalam latar belakang masalah pendahuluan bab 1 menjelaskan bahwasannya eh,
modernisasi yang dibawa oleh dunia barat sejak zaman Renaissance memiliki dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya ialah membawa kemudahan-kemudahan bagi kehidupan manusia, baik itu secara teknologi maupun secara ilmiah gitu kan. Sedangkan secara negatifnya gitu, eh, modernisasi ini yang dibawa oleh dunia barat gitu, membuat agama itu terbelakang, kemudian juga membuat kehampaan dalam kehidupan spiritual dan sebagainya. Kemudian halaman selanjutnya masih latar belakang. Kemudian di halaman 6, setelah penulis melampirkan beberapa uraian-uraian tentang latar belakang dari penulisan skripsi ini, penulis melampirkan poin B, yaitu pembatasan dan rumusan masalah. Si penulis menjelaskan dalam pembatasan dan rumusan masalah ini, bahasanya dia mengatakan hanya mengemukakan pemikiran Syekh Zulfikar Ahmad tentang konsep mahabbah, karena yang paling tepat untuk menjawab permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang. Dari latar belakang dan pembatasan masalah yang saya uraikan di atas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana konsep mahabbah cinta dalam pemikiran Syekh Zulfikar Ahmad. Itu. Jadi rumusan masalahnya bagaimana konsep mahabbah dalam pemikiran Syekh Zulfikar Ahmad. Kemudian di poin C-nya, tujuan dan manfaat penelitian. Penulis menguraikan bahwa tujuan daripada penelitian ini untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan studi strata satu, strata satu di Fakultas Usuluddin dan sebagainya. Kemudian daripada manfaatnya itu ada 3 poin yang diberikan oleh si penulis, yaitu memberi pemahaman tentang judul yang dibahas. Kemudian yang kedua, dapat memberi sumbangan pemikiran dalam dunia keilmuan tasawuf. Kemudian poin ketiga, dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kajian ini. Kemudian ada poin D, yaitu tinjauan pustaka. Bahwasanya penulis mengatakan ditemukan beberapa skripsi yang membahas tentang penelitian mengenai konsep mahabbah. Beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki masalah serupa yaitu cinta, diantaranya yaitu cinta kepada Allah dalam kajian tafsir tematik Lilik Habibah, Fakultas Usuluddin jurusan Tafsir Hadis tahun 2021, tahun 2001. Konsep cinta dalam pemikiran Ibnu Al-Farabi, Muhammad Hanafi, Fakultas Usuluddin jurusan Akidah Filsafat tahun 2003. Kemudian konsep cinta dalam pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ismail Hasan, Fakultas Usuluddin jurusan Akidah Filsafat 2005. Studi tentang konsepsi Al-Mahabbah Robiatul Adawiyah Rahmawati, Fakultas Usuluddin jurusan Akidah Filsafat tahun 1995. Jadi di halaman 7 ini penulis menguraikan beberapa tinjauan pustaka yang sudah ia baca, yang sudah ia pahami, yang kemudian mungkin mendatangkan ide kepada si penulis untuk membuat skripsi yang berjudul Konsep Mahabbah dari sudut pandang Syekh Zulfikar Ahmad gitu. Karena beliau sudah melihat tinjauan pustaka di sini, eh, berbagai macam konsep cinta dalam pemikiran-pemikiran para tokoh yang disebutkan di sini.
Kemudian di halaman 9, penulis melampirkan poin E, metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini si penulis menguraikan ada dua poin dalam metode penelitiannya, yaitu metode telaah pustaka, kemudian metode deskriptif. Metode deskriptif ini yaitu mensistematikan data yang telah terkumpul dalam suatu penjelasan terperinci yang sudah cukup menjelaskan suatu teori sehingga sifatnya tidak mentah gitu. Ya, ya, ya. Kemudian di halaman 10, eh, penulis penulis melampirkan sumber data penelitian, kemudian teknik pengumpulan data itu sumber data primer, kemudian sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu data yang sangat mendukung dan pokok dalam penelitian ini. Dalam hal ini, karya Syekh Zulfikar Ahmad, terutama Cinta Abadi Para Kekasih Allah. Kemudian, sumber data sekunder yaitu data yang berorientasi pada data yang mendukung dengan cara menemui dengan pihak yang lain, tidak langsung diperoleh dari subjek penelitian. Kemudian nomor 4 ada teknik analisis data, yaitu mengolah data dengan menggunakan metode analisis yang dimaksudkan untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah dengan mengadakan penelitian terhadap objek yang diteliti dan menggabungkan beberapa pengertian yang diharapkan akan didapatkan pengetahuan baru untuk pemahaman dan kejelasan arti yang dipahami. Hmm, teknik analisis data. Kemudian penulis kemudian si penulis menyediakan poin F, sistematika penulisan. Sistematika penulisan dalam dalam lembaran ini si penulis menyediakan apa namanya menguraikan penelitian ini ditulis dalam 5 bab dengan sistematika sebagai berikut. Bab 1 pendahuluan, bab 2 perjalanan spiritual, bab 3 pengertian mahabbah, bab 4 cara meraih mahabbah cinta menurut Syekh Zulfikar Ahmad. Kemudian di halaman selanjutnya, di halaman terakhir, penulis melampirkan daftar pustaka, yaitu referensi yang diambil, berbagai referensi yang penulis ambil, yang kemudian dikutip, ditulis di skripsi tersebut. Sini ada buku Ahmad Syekh Zulfikar, Cinta Abadi Para Kekasih Allah, penerjemah Munir, ditulis di Bandung, Marja 2022. Kemudian ada Anwar Rosihin, Ahlak Tasawuf Bandung. Kemudian juga ada Bahrudin, Pengantar Ilmu Tasawuf Serang 2015. Kemudian ada juga di sini Al-Ghazali, Imam Ihya Ulumuddin, Zuhud, Cinta dan Kematian, Jakarta, Republika Penerbit 2013 dan sebagainya. Wallahu a'lamu bisawab.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan, apabila ada kelancangan dalam perkataan, mohon dibukakan pintu yang sebesar-besarnya. Dan ini cover daripada skripsi yang ditulis oleh Saudara Ali Saputra tahun 2019, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.